إلى هدية وللرسول المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء والمرسلين والرسل والرسل والمقربين خصوصا وجناب المؤمنين البغدادي خصوصا يمسك ابن الحليم وبالخصوص وإلا خصوصا سنسيح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa khalaqa minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifati wal asma wa razaqahum lazzatan mahabbat wa lahum haqiqatan asyiya min al-ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jamul arsh wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'un bisanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyhur salikin dan sarikah, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Ahmadiyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Ahmadiyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Ahmadiyah. Insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat berkat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai atau melanjutkan kajian kita di mana kita membahas yaitu kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, sebelumnya ialah kami mengucapkan ialah taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal khairan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini khususnya ialah mendapatkan limpahan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak terasa kita sudah mulai lagi duduk di sini untuk mengikuti kajian di mana ialah mendapatkan ilmu atau siraman ilmu yang dapat menerangi perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semoga juga kita diistiqomahkan di dalam ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa pula ya, kita sudah melewati mengakhiri di mana adalah bulan yang disebut dengan keberkahan Ramadan, di mana kita sudah ikut untuk ialah menghidupkan di malam-malam bulan Ramadan, dan tentunya ialah di siangnya kita berpuasa. Di samping itu adalah kita ialah qiyamul lail, malamnya istiqomah. Dan insya Allah bagi yang istiqomah di dalamnya, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua ialah
rahmat, memberikan ialah maghfirah, memberikan itqun minan nar, dan puncaknya ialah kita mendapatkan Lailatul Qadr. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita kembali lagi adalah di malam hari ini sekaligus adalah halal bil halal. Kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya, walaupun sudah masuk di dalam bulan Syawal, bulan pertengahan bulan Syawal, tidak mengapa. Karena ialah meminta maaf itu tidak ada batasnya. Sebagai kita memberikan maaf, wajib hukumnya untuk memaafkan siapapun yang meminta maaf kepada kita. Jadi kita kembali lagi ialah duduk di sini, duduk di majlis zikir, di majlis, di tempat yang Allah cintai, di tempat yang Allah ridhoi, di tempat Allah yang muliakan, di tempat yang dimuliakan Allah. Inilah kita duduk di sini bersama-sama membahas ilmu yang Allah cintai, dan semoga semua yang ikut duduk di sini maupun yang online, semoga ialah Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ialah kita kembali lagi, kita akan membahas di mana adalah kajian kita, kajian rutinitas. Mari kita membahas ialah kitab Hikam Sahih Ibnu Athaillah. Pada kajian yang lalu, yaitu ialah kita masih membahas di sini ialah la yusaddiqannaka fi waqtin adam wuqu'il mawdudi wa in ta'ayyana zamanu li an la yakuna dhalika qadhan fi basyaratika wa ihmadan li nuri syari'atika. Yaitu ialah di sini mau menjelaskan ialah jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah, karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikannya itu meskipun telah tertentu atau tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu atau sirmu. Oleh karenanya ialah sebelum kita bahas, marilah kita kosongkan hati, jiwa, dan pikiran kita, seolah-olah kita ialah duduk di sini mendengarkan ilmu yang Allah cintai, dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tafa'ulih, ilmu yang dapat menjadi penerangan di dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di sini mulai menjelaskan, yaitu la yusaddiqannaka fil wa'di adam wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zaman. Jadi jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah, karena tidak terlaksana apa yang telah dijanjikan itu meskipun telah tiba masanya. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basyiratika wa ihmadan li syari'atika. Itu supaya tidak menyalahi pandang mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Kita akan membahas tentang itu bagaimana caranya. Kita adalah husnuzon, jalan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ialah tidak terlaksananya suatu yang dijanjikan oleh Allah. Jangan sampailah kita melakukan janji, melakukan apa atau janji-janji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ragu terhadap apa yang sudah Allah janjikan kepada kita, meskipun telah tiba masanya, karena itu semua dapat menyalahi basiratul atau menyalahi pandangan mata hati kita, dan ialah memadamkan nur Allah, memadamkan nur atau cahaya yang ada di dalam hati kita.
Jadi apabila kita senantiasa selalu bersikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya sikap husnuzon inilah yang dapat menjadi penerang meluruskan sikap pandangan mata hati kita, sehingga akan hiduplah nurullah itu di dalam hati. Tetapi apabila ada di dalamnya diri kita ialah suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas janji-janji yang telah Allah tetapkan, inilah yang dapat berbahaya. Walaupun di dalam kalam hikmah ini ialah meskipun telah tiba waktunya, oleh karenanya tetaplah husnuzon, jangan sampai suudzon kepada Allah yang akan menyebabkan ialah menyalahi pandangan basiratul qalbi atau pandangan mata hati hingga memadamkan nurullah. Jadi mu'alif maksudnya sederhana. Contoh sederhana sekali. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kehendaki dalam bentuk doa, permintaan, baik permintaan dalam bentuk apapun, yaitu ialah permintaan dalam bentuk doa, Allah pasti akan mengabulkannya. Tentunya walau sampai batas waktunya, yang diharapkan ialah selalu husnuzon agar tidak ia menyebabkan tumbuh di dalam diri kita, di dalam hati kita ialah adanya nafsu yang dapat menyalahi basiratul qalbi, nafsu yang dapat memadamkan nurullah yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ialah menjelaskan, disuruh kita berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, memintalah engkau kepadaku, niscaya aku perkenankan, niscaya aku kabulkan. Berarti dengan katanya Allah pasti akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kemauan kita. Oleh karena kita disuruh ialah ud'uni astajib lakum, mintalah kepada niscaya aku perkenankan. Dan ini pun sejalan sebagaimana di dalam firman Allah juga menjelaskan, wa sya'an taqrahu sayyan wa khairul lakum wa sya'an tuhibbu sayyan wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi ia buruk untukmu, bisa jadi ia tidak baik untukmu atau buruk untukmu. Tapi justru bisa jadi itu adalah baik di sisi Allah. Begitu sebaliknya, bisa jadi itu baik dari pandangan atau kacamata hamba, dari kacamata kita. Tapi bisa jadi itu adalah buruk untukmu dari kacamata Allah. Allah yang mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Jadi ialah ud'uni astajib lakum, mintalah kepada saya kabulkan. Tentunya pengkabulan ini adalah butuh yang adalah proses. Contoh,
di mana proses pengkabulan, di mana adalah seseorang yang minta. Siapa sih? Orang rata-rata kalau doa, yang namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rata-rata itu minta ialah dimurahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan, diberikan apalagi itu namanya berbagai macam tanda kutip adalah kenikmatan dan wilayah lahiriah maupun duniawi. Tetapi bisa jadi Allah menghendaki lain, tetapi bisa jadi Allah menghendaki sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Bisa jadi kita meminta adalah rezeki yang berlimpah, tapi Allah tetap memberikan kita adalah kemiskinan. Bisa jadi adalah Allah, maksudnya kita meminta kesehatan, tetapi Allah memberikan ialah tetap dalam sakit. Yang dimaksud ialah husnuzon. Bisa jadi orang yang terus diberikan oleh Allah dalam bentuk ialah kemiskinan. Justru dengan kemiskinannya itulah dia semakin dekat dengan Allah. Bisa jadi orang yang diberi adalah sakit. Bisa jadi dengan sakitnya itulah justru tambah dekatnya dengan Allah. Ini kan ya sejarah berbeda dengan firman Allah tadi, wa asa'an taqrabu sayya wa huwa khairul lakum. Menurut kamu itu baik, tapi belum tentu untuk Allah. Wa asa'an tuhibbu sayya wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi menurut kita itu buruk, tapi baik menurut Allah. Jadi dengan kata lain ialah husnuzon. Itulah sebagaimana ialah secara akidah, apabila benar di dalam sikap pandangnya, di dalam akidah yang memandangnya benar, dia tidak akan menyalahi yang disebutlah basyatul qalbinya. Dia tidak akan menyalahi pandangan mata hatinya, sehingga terbukalah yang disebutlah nurullah yang ada di dalam hatinya. Dia bisa melihat semua itu, dia bisa mengembalikan semua itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentunya orang-orang yang berjalan di jalan Allah inilah yang senantiasa ialah berpandangan lurus, berpandangan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, doa apapun, permintaan apapun, Allah pasti akan kabulkan. Allah pasti akan terima doa tersebut. Tinggal kita sebagaimana pejalan yang berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sikap pandang hati yang lurus, sehingga dapat melihat semua itu ialah datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup di dalam hatinya ialah nurullah, cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jelas bagi orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Allah berjanji akan memberikan keselamatan di dalam perjalanannya, memberikan ialah keberkahan di dalam perjalanannya. Bagi hamba-hambanya pun Allah berjanji akan memberikan keselamatan. Tapi kalau kita renungkan, coba sebagaimana doa Allah berjanji akan menyelamatkan umatnya, umat Nabi Muhammad SAW, menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Tapi coba kalau kita lihat bagaimana
ialah peristiwa, kalau bahasa kerennya itu apa? Genosida, pembantaian umat Islam yang ada di Palestina, di Gaza. Tentunya kita tiap hari berdoa untuk kebaikan mereka yang ada di sana. Tentunya kita berdoa untuk keselamatan mereka yang di sana. Allah berjanji akan menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Lalu kalau kita lihat, ternyata bisa bilang membombardir saudara-saudara kita di sana, sehingga ialah mana nasrullah, di mana pertolonganmu ya Allah. Dengan janji tersebut, ala inna nasrullahi qarib, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah sudah sangat dekat. Bukan berarti Allah tidak menolong. Kalau kita melihat dalam kacamata, ialah kacamata ilmu tauhid dan hakikat, di mana kita memandang, kita kembalinya, kita memandang dari dalam ada sebagaimana adalah kembali di dalam bentuk fitrah kita kepada manusia. Kita mundur sedikit. Fitrah manusia itu ialah yang pertama itu ialah untuk mengenal Tuhan. Fitrah manusia bagaimana adalah kita diciptakan oleh Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengenal Tuhan. Untuk kanzan fihan fa'ahmatu an ibadah khalqa fadiya'uhu. Bahwa ialah di dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, karena aku suka dikenal, maka aku ciptakan makhluk, maka denganku ia mengenal. Inilah fitrah untuk mengenal. Kita kembali ke dalam diri kita. Oleh karenanya dalam namanya ialah melihat. Itu hati utuh. Tidak boleh setengah-setengah. Untuk kesempurnaan diri. Oleh karena itu kan, kenalilah dirimu sebelum kamu mengenal Tuhanmu. Mengenal diri pun harus utuh. Kita mengenal dalam wilayah adalah kalau kita memandang, melihat, harus nggak boleh setengah-setengah. Nah, maksudnya berarti adalah di dalam memandang. Kalau di dalam wilayah syariat, kita memandang yang baik-baik hanya pada Allah dengan sebutan Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan lain sebagainya. Tapi dalam kacamata tauhid, dalam kacamata hakikat, tentunya kita harus melihat utuh, bulat. Nah, dengan maksud berarti adalah bahwa apapun bentuknya, kemuliaan, kebaikan, itu datangnya dari Allah. Bahkan keburukan pun datangnya dari Allah. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, apalagi orang yang berjatuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang adalah suatu saat akan mendapatkan surga sebagaimana janji Allah. Allah akan merangkul orang-orang baik, orang-orang soleh tersebut, dirangkuh, dimasukkan ke dalam surga. Bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya Allah akan tempatkan di dalam neraka. Yang di dalam bimbingannya itu ialah di dalam perjalanan bimbingannya ialah di dalam bimbingan iblis atau setan laknatullah. Sedangkan setan, iblis laknatullah ialah mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melihat harus utuh.
dari kacamata tauhid maupun hakikat. Jadi pada saat kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, yang mungkin bahasa agamisnya yang telah mati syahid karena dibombardir oleh Zionis Israel, kita harus melihat dari kacamata itu untuk tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ialah permohonan, dalam bentuk ialah keinginan di mana semoga damai di sana, semoga menemui titik kecerahan untuk damai sentosa. Tentunya doa inilah butuh dengan dilandasi tulus dan ikhlas, butuh pengkabulan, butuh proses. Pengkabulan inilah yang butuhkan proses. Tentunya ada berbagai macam bentuk. Yaitulah mungkin konsolidasi dengan negara satu yang lainnya. Nah, ini adalah proses. Sehingga bukan berarti adalah kita harus sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah menelantarkan saudara-saudara kita di sana. Allah ia membiarkan. Tidak. Bahkan di dalam kalimat ini itu meskipun telah tiba masaknya atau telah tertentu masaknya, bahwa janji Allah pasti suatu saat akan menemukan kedamaian. Yang menjadi titik penting adalah husnuzon kepada Allah dengan janji-janjinya, sebagaimana Allah telah memberikan kepada kita dalam bentuk berbagai macam bentuk kenikmatan yang telah kita rasakan, baik nikmat sehat, nikmat yang ada di dalam diri kita, nikmat apapun. Kita bersyukur pada Allah. Allah telah memenuhi janji-janjinya kepada kita. Cuma kadang kita lalai, cuma kadang kita nggak ngeh. Mungkin adalah lupa, mungkin adalah tidak sadar karena diwarnai oleh berbagai macam nafsu yang ada di dalam kita, sehingga menyalahi apa yang menjadi pandangan kita, basyaratul qalbi kita, menyalahi apa yang menutup bahkan memadamkan nurullah yang ada di dalam hati kita, yang setidaknya ialah dapat membuat diri kita adalah menjadi husnuzon. Apabila tidak semua itu menjadikan diri kita adalah suudzon. Jadi kita kembali lagi bahwa kita kembali ke dalam diri kita, ya. Di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya husnuzon itu adalah sangat penting, sangat diperlukan, karena husnuzon inilah yang dapat ialah menghidupkan, membuka nurullah yang ada di dalam hati. Orang-orang yang husnuzon kepada Allah, tentunya di dalam dirinya dipenuhi dengan sifat-sifat tawakal, sifat-sifat yang baik, sabar, qanaah, dan lain sebagainya. Inilah orang-orang yang penuh di dalam dirinya ialah husnuzon kepada Allah. Tidak mudah suudzon apabila doa, pinta dan doanya atau keinginannya adalah belum terkabul, sehingga ia adalah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masanya telah tiba, dia selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu adalah ikhlas menjalani hidup daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa selalu ialah bertawakal, sabar, menerima apapun yang sampai kepadanya. Jadi selalu senantiasa ialah tawakal, sabar dan qanaah
orang-orang yang mempunyai sikap pandang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah suudzon bagi orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jelas Allah akan memberikan keberkahan di dalamnya. Janji Allah pasti berkah kehidupannya, berkah di dalam menjalani hidupnya, sehingga Allah memberikan rezeki kepadanya dari sisi manapun, dari sudut manapun, dengan catatannya benar dan lurus di dalam pengamalannya, benar dan lurus secara akidahnya, benar dan lurus di dalam menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi benar, Allah akan menjamin berbagai macam keberkahan. Apabila dia bekerja, Allah akan melimpahkan rezeki sehingga ia bersyukur kepada Allah. Apabila dia berdagang, maka dia akan mendapatkan keberkahan di dalam dagangannya, menjadi laris manis. Tentunya dia disikapi dalam rasa syukur. Apabila dia mempunyai jabatan, dia tentu akan bersyukur menggunakan jabatannya dengan baik dan benar. Jadi itu. Kalau orang-orang yang mudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ialah tertutupnya mata hatinya, bisa jadi nafsunya yang dapat membelokkan hatinya, membelokkan pandangan dari suatu kolbinya, karena dipenuhi tadi apa itu nafsu yang ada di dalam dirinya, sehingga tertutuplah semua itu, sehingga tertutuplah nurullah, cahaya hati, cahaya yang ada di dalam hatinya. Kan rugi, ya. Nah, itulah oleh karena di dalam berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kami senantiasa selalu menyampaikan luruslah pandangan yang ke depan, yang berarti ialah lurus secara akidah, lurus di dalam perjalanan yang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak nengok kiri, tidak nengok kanan, bahkan nengok ke belakang. Nengok ke kiri berarti adalah melihat dunia, gemerlapnya dunia. Apabila menengok dunia, bisa dapat ialah membelokkan hati. Nengok ke kanan berarti ialah melihat adalah dalam bentuk ilah fikih yang atau elementer, kunut tidak kunut, ribut. Menengok ke belakang berarti adalah melihat masa lalu. Oleh karenanya, apabila Allah sudah memperjalankan hamba-Nya, apabila Allah sudah memperjalankan hamba-Nya, maka senantiasa berjalan lurus, tidak usah nengok ke belakang. Masa lalu sudahlah tutup masa lalu itu. Seberapapun dosa atau maksiat yang sudah kita lakukan, apabila Allah datang dengan rahmat-Nya, Allah akan mengampuni semua itu. Dengan catatannya lurus, dengan catatannya taubatan nasuha. Jadi sehingga ialah lurus di dalam perjalanan yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagi orang-orang yang
mendapatkan ialah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagai seorang salikin perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita senantiasa ialah mengabdi kepada Allah di dalam bentuk pengamalan, mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, ilmu akmaliyah, ilmu yang sudah kita terima dari mursyid kita, ilmu yang dapat menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu akmaliyah itu ilmu yang sangat luar biasa. Di mana ilmu akmaliyah tersebut, ilmu akmaliyah ini, ialah usahakan atau ialah usahakan apabila kita mengamalkan sesuatu hanya Allah yang tahu. Jangan selain daripada Allah. Apabila selain daripada Allah tahu, maka bentengi hati kita, sikap hati kita ialah dengan baik dan benar. Agar apa? Supaya tidak terdaya mendapatkan apa namanya sanjungan, mendapatkan ialah ujian dari makhluk. Jadi usahakan dan ialah kembali mempunyai sikap akidah tauhid yang baik dan benar. Setidaknya ialah di dalam akidah tauhidnya ialah memahami sebagaimana ialah hakikat dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya ialah kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu. Bagaimana Allah menjelaskan alladzina idza asabatuhum musibah, dan apabila orang-orang yang ditimpa dengan musibah, qalu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata sesungguhnya kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Berarti orang-orang yang mendapatkan ujian dan cobaan, dia punya sikap hati, sikap hati ya akidah yang lurus dan benar, yang tidak menyalahi basis kolbinya, memandang hanya pada Allah Subhanahu wa taala, memandang dalam bentuk yang luas. Bagaimana di dalam kajian kita sering membahas apa itu namanya dalam sikap memandang syuhudul kasrobil wahdah, syuhudul wahidah kasroh. Pandang yang banyak pada yang satu, pandang yang satu pada yang lain. Ingat, jadi kembali harus untuk melihat. Jadi kembali ke dalam diri kita. Inilah orang-orang yang dapat melihat apabila ditimpa dengan berbagai ujian dan cobaan, ditimpa dalam berbagai macam musibah, mereka senantiasa ialah mengembalikan kepada Allah, karena hakikatnya datang dan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Nah, sekarang kita kembali ke dalam diri kita, di dalam sikap itu semua. Kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan apa namanya rezeki yang berlimpah. Kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan apa namanya kesehatan. Kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan jabatan. Ternyata Allah membalik semuanya. Kita sudah berdoa kepada Allah, beramal ibadah, ternyata adalah Allah tetap tidak mengabulkan. Bukan berarti adalah Allah tidak mengabulkannya. Inilah yang sebenarnya menyalahi sikap pandangan matahari, sehingga dapat memandangkan nur Allah yang dibedakan. Karena apa? Karena ada nafsu yang
di dalamnya itu. Karena ada nafsu yang bermain di dalamnya. Kalau kita memandang dengan baik dan benar, dengan mata hati, dengan akidah yang lurus, bahwa adalah kita meminta pada Allah, anggaplah sebuah jabatan, atau meminta pada Allah adalah untuk dipermudah segala urusannya. Ternyata Allah malah mempersulit. Orang yang husnuzon kepada Allah tentu memaknai bahwa semua itu adalah hikmah, bahwa semua itu adalah ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Bisa jadi dengan adalah ditambah sulitnya persoalan yang ada di dalam hidupnya, urusannya, bisa jadi Allah adalah memberikan atau membuka pintu anugerah yang lain. Bisa jadilah Allah membuka pintu anugerah yang lain dengan bertambah sabarnya dirinya. Ini berarti harus husnuzon. Jadi kalau yang husnuzon inilah yang benar dalam sikap mata hatinya, tidak menyalahi dalam basyatul qalbinya, sehingga ialah hatinya dipenuhi dengan nurullah, sehingga hatinya dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bagi orang-orang yang paham, bagi orang yang mengamalkan tentang ilmu dan hakikat, harus sudah paham memaknai dari akidah tauhid tersebut, sehingga ialah benar bahwa kami semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila orang-orang yang terus bersabar, apabila Allah memberikan cobaan, ujian dan cobaan, Allah akan menaikkan derajatnya, Allah akan memberikan rahmat kepadanya, Allah akan memberikan sholawat kepadanya. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah akan menyanjungnya bagi orang-orang yang senantiasa bersabar, apabila ialah di dalamnya dia berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, menginginkan dikabulkan hajatnya, ternyata belum masanya itu Allah tidak mengabulkan, belum dipenuhi masanya, tetapi dia dalam kondisi keadaan tetap bersabar dengan akidah yang lurus, dengan nurullah di dalam hatinya, cahaya di dalam hatinya, sehingga pandangan hatinya, sikap hatinya menjadi lurus. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang senantiasa selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang akan mendapatkan sanjungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka yang sebenarnya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selalu terjaga atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada di dalam dirinya, di dalam hatinya, selalu sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam mensikapi sesuatu apapun, terlebih di dalam hal doa, terlebih di dalam hal keinginan. Ya, jadi itu. Nah, kita kembali lagi. Jadi mu'alif menjelaskan bahwa ialah intinya ialah tidak terlaksananya sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Jangan sampai kita ragu terhadap janji Allah, walaupun meskipun sudah tiba masa. Yang berarti mu'alif menjelaskan di sini harus senantiasa husnuzon kepada Allah. Tetaplah
Ud'uni astajib lakum. Tetaplah kita berdoa kepada Allah, tetaplah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mengabulkannya. Tetaplah Allah pasti akan memenuhi janjinya. Allah pasti akan memenuhi apa yang menjadi kewajibannya kepada kita, kepada hamba. Buktinya sangat jelas, buktinya sudah ada dan bahkan sedang berjalan, di mana Allah senantiasa selalu memberikan kepada kita ialah rizki. Allah senantiasa selalu memberikan kepada kita ialah umur, ajal, hidup bahagia atau hidup menderita. Ini sedang berjalan. Berarti bukti yang Allah berikan sudah nyata. Allah sudah memberikan janjinya dengan pasti. Tinggal kita mensikapinya dengan baik dan benar, dengan lurus, berpandangan dengan akidah tauhid yang baik dan benar, sehingga tidak menyalahi di dalam memandang atau pandangan di dalam basirul qalbinya, sehingga ialah tidak padam Allah di dalam hatinya. Apabila hatinya dipenuhi dengan warna nafsu yang di dalam dirinya, tidak menutup kemungkinan ialah hatinya menjadi belok, memandang pada selain Allah. Tidak menutup kemungkinan hatinya menjadi padam, tidak ada rupa di dalam hatinya, akan dipenuhi oleh hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Betul ya. Jadi itu jelas. Dan insya Allah adalah mudah-mudahan akan kami lanjutkan pada kajian yang akan datang. Tapi sebelumnya ialah sebelum kita buka, nanti kita salam-salaman, kita halal bil halal. Semoga adalah di awal kajian ini Allah senantiasa ialah menghantarkan diri kita menjadi orang Islam yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah akan dilakukan pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi minasyaitonir rajim. Wa billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.